Shalom, selamat pagi. Saudara, hari ini kita mau renungkan firman Tuhan dalam cerita tentang bagaimana seorang Petrus yang begitu mengasihi Tuhan. Dia begitu rindu untuk menyenangkan Tuhan. Di dalam Yohanes 13 di ayat yang ke-36 dikatakan, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemana engkau pergi?" Ini pertanyaan kepada Yesus karena sebelumnya Yesus berkata, "Aku akan pergi ke tempat di mana kamu tidak bisa pergi bersama dengan aku. Tapi suatu saat nanti kamu bisa bersama dengan aku." Yesus bicara tentang kematiannya dan kebangkitannya, dan setelah itu ketika kita percaya Yesus pada karya salibnya, maka kita menyatu dengan Dia. Kita ada di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Tapi waktu itu Petrus belum mengerti. Petrus masih berpikir bahwa kebersamaan dengan Yesus itu ya sebatas seperti mereka bersama-sama di bumi selama Yesus menjadi manusia. Itu bagi Petrus segalanya. Sedangkan Yesus sendiri berkata bahwa lebih baik kalau aku pergi. Kenapa? Kebersamaan dengan Petrus itu hanya mirip dengan apa yang terjadi di Taman Eden. Kebersamaan dengan Adam dan Hawa. Jadi hubungannya sebenarnya masih ada jarak. Tapi lebih baik, kata Yesus, kalau dia pergi. Kenapa? Karena Yesus mau tinggal di hati kita selama-lamanya. Kita bukan cuma dekat, tapi menyatu dengan Tuhan. Melebur bersatu dengan Tuhan. Aku di dalam kamu, dan kamu di dalam aku, kata Tuhan. Jadi ini jauh lebih baik. Nah, waktu itu Petrus belum mengerti. Jadi waktu Tuhan mau pergi, menyelesaikan karyanya di bumi ini, dia nggak nyambung, dia belum paham itu. Lalu Yesus berkata, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikut aku." Nah, kemudian ayat 37 Petrus menjawab lagi, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Petrus justru di situ merasa dia belum layak. Yesus sepertinya menganggap remeh dia. Jadi Petrus mulai muncul dengan menawarkan bahwa dia bisa melakukan lebih daripada 11 murid yang lain, yaitu apa? "Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Wow, bayangkan 12 orang yang mengikuti Yesus, ada satu orang yang berani bilang, "Aku berani mati buat engkau Tuhan." Wow, ini kan harusnya menyenangkan Yesus. Karena kalau kita punya staff, kita punya anak buah, kita punya pengikut yang mau mati demi kita, pemimpinnya, kita pasti senang. Karena nyawa aja dia mau kasih, apalagi bantu angkat barang, bantu ngurusin masalah, kerjaan, dan yang lain-lain, harusnya udah gampang. Karena nyawa aja dia kasih. Nah, tapi Yesus nggak terpesona dengan itu. Yesus nggak anggap itu biasa aja. Malah Yesus dijawabnya di ayat 38, "Nyawamu akan kau berikan bagiku." Wah, benar nih. Kamu akan melakukan hal yang luar biasa ini, yaitu beri nyawamu. Sesungguhnya aku berkata kepadamu Petrus, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Wow, Tuhan justru tahu ketika Petrus memakai kekuatannya, ketika Petrus berusaha untuk berkenan menyenangkan Tuhan dengan kekuatannya sendiri, pasti akan berakhir dengan fatal, sangat mengecewakan. Akan berakhir dengan sesuatu yang akan sangat menghancurkan komitmennya itu. Berakhir dengan kegagalan, gagal total. Karena di sini Yesus langsung kasih tahu, Petrus pikir dia akan siap mati martir, dia akan benar-benar habis-habisan dengan Tuhan, setia sampai akhir, bahkan sampai mati. Tapi Yesus justru bilang, "No, kamu malah bukan lagi mengasihi aku, kamu menyangkal aku, bukan lagi percaya sama aku, kamu ninggalin aku, bukan lagi setia sama aku, kamu justru menolak aku, memusuhi aku di depan manusia." Dan itu konsekuensinya fatal.
itu langsung ke neraka. Barang siapa yang menolak aku di bumi, dia akan ditolak di surga, kata Yesus. Dan Petrus tahu ayat itu, firman itu. Petrus dengar Yesus khotbahin tentang bahayanya menolak Mesias. Dan dia bukan cuma menolak satu kali, dia akan menolak 3 kali. Kalau sudah 3 kali, itu artinya penegasan bahwa itu sangat-sangat benar, sangat-sangat penting, itu sangat-sangat tak terbantahkan. Jadi betul-betul Petrus akan menolak Yesus habis-habisan. Jadi dari murid bisa mungkin jadi musuh Yesus dia. Sudah out. Nah, kita kadang Bapak Ibu Saudara tanpa sadar, kalau kita di gereja atau di persekutuan atau di mana mendengar khotbah yang kelihatannya membuat kita untuk semakin merekomitmen, berjanji untuk setia dengan Tuhan, habis-habisan buat Tuhan. Itu kelihatannya khotbah-khotbah yang bagus, khotbah-khotbah atau motivasi yang membuat kita akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan. Padahal ujung-ujungnya kalau itu hanya membicarakan tentang kita, kekuatan kita, semua tentang usaha kita, percayalah itu akan berakhir dengan kekecewaan. Itu akan berakhir tragis, sama seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Jadi Tuhan tidak pernah mau kita melayani Dia, mengikut Dia, menjalani kehidupan kekristenan kita dengan kekuatan kita, dengan usaha perbuatan kita. Enggak bisa begitu. Jadi gimana solusinya? Nah, setelah Yesus menyadarkan Petrus untuk tidak pakai kekuatannya sendiri, sebenarnya begitu, atau tidak percaya kepada diri sendiri dalam arti kekuatannya sendiri. Jadi harusnya bagaimana? Di ayat berikutnya, setelah pasal 13 ini, langsung dimasuk di pasal 14, di ayat yang pertama, Yesus berkata kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku." Wow, jadi ternyata solusi kehidupan kekristenan kita dalam menghadapi pernikahan, bisnis kita, pelayanan kita, apapun yang kita hadapi di bumi ini, solusinya apa? Percaya saja. Trust in me, kata Yesus. Jangan percaya kepada kekuatanmu, usahamu. Loh, percayanya bagaimana ini? Apa yang dimaksud dengan percaya saja kepada Yesus? Yesus menyelesaikan dulu pekerjaannya di kayu salib. Setelah itu dia terangkat ke surga, dan akhirnya Roh Kudus diberikan bagi kita. Dan itulah kekristenan, yaitu apa? Yesus mau tinggal di hati kita. Inilah Injil yang sejati, rahasia yang berabad-abad itu. Kehidupan kekristenan bicara tentang Christ in you, Kristus di dalammu. Yesus mau bergerak di dalammu, mau bermanifestasi lewat hidupmu melalui engkau. Tuhan mau menyatu dengan engkau, Tuhan mau menjadi inspirasimu, Tuhan yang mau menjadi responmu, Tuhan menjadi kehidupanmu. Itulah kekristenan. Jadi bukan tentang memakai kekuatan kita, tapi bagaimana kita percaya bahwa Dia telah menyelesaikan segala sesuatunya di kayu salib. Dia telah menyelesaikan karyanya yang sempurna, karya penebusan itu. Bukan hanya mengampuni dosa-dosa kita, bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, tapi kemudian mengubur kita. Itu bicara kematiannya tadi. Nah, sekarang mengubur kita, memisahkan kita dari manusia lama, dari hati yang lama, dan bangkit bersama dengan Dia, menjadi ciptaan baru. Jadi kekristenan bicara tentang mempercayai bahwa kita adalah ciptaan baru. Dan ciptaan baru itu bicara tentang Kristus telah menjadi hidup kita. Kita telah menjadi gereja kepenuhan Kristus. Kristuslah yang hidup bergerak di dalam kita 24 jam sehari. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, inilah bicara tentang mempercayai Dia, mempercayai Yesus telah tinggal di hati kita, bergerak di dalam kita. Yesus yang akan terus menuntun kita
dari hari ke hari untuk mengalami kehidupan dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin membesar. Inilah iman itu, mempercayai bahwa Dia mengasihi kita, sehingga ketika kita menghadapi pelayanan, pekerjaan, pernikahan kita, keluarga kita, apapun di bumi ini, percayalah ada kehidupan Yesus di dalammu. Itu yang membuat engkau tidak perlu lagi meminta izin atau seolah-olah Tuhan jauh, Tuhan peduli enggak ya, Tuhan lihat apa enggak, Tuhan dengar enggak doa saya. No, 24 jam kita sadar Yesus, 24 jam bahwa apapun yang kita harus lewati di tahun 2024 ini, apapun yang kita alami, percayalah Kristus juga yang akan menghadapinya. Kristus juga yang akan termanifestasi keluar dari hidup kita. Tapi bagaimana kok kadang saya salah? Masa Kristus marah-marah, ngamuk-ngamuk? Masa Kristus bisa takut, khawatir? Nah, itu berarti kita kurang pengenalan akan Kristus yang telah menjadi hidup kita. Kalau manifestasinya, pikiran, perasaan, perbuatan kita itu masih negatif, kita masih gampang marah, gampang stres, gampang takut, bahkan melakukan perbuatan-perbuatan bahkan dosa, perbuatan negatif, berarti ada yang salah di kepercayaan kita. Ingat, orang benar hidup oleh iman, bukan kepercayaan yang lama. Buah dari kepercayaan yang lama adalah kedagingan, dosa. Tapi kalau kita percaya yang benar, kita percaya bahwa Yesus telah menjadi hidup kita, maka pasti kita mudah bersyukur, mudah bersuka cita, mudah melakukan hal-hal benar. Karena kita tahu, jika Allah di pihakku, siapa lawanku? Misalnya, saudara saat ini ada dalam masalah kesehatan, ya saudara tinggal ngomong, Kristus adalah kesehatanku, Kristus adalah kehidupanku. Kalau tubuhku sakit, aku sudah sembuh oleh bilur-bilurnya. Tubuh ini adalah baik Allah. Jadi setelah itu apa? Hadapi saja. Ya mungkin ke dokter, mungkin mujizat terjadi, mungkin saudara butuh istirahat, mungkin saudara butuh minum obat, atau apapun itu, hadapi saja. Sudah selesai. Jadi bukan Tuhan tolong apa enggak ya? Enggak. Kalau memang ada penyakit yang harus kita lewati, percayalah ada kesaksian di situ. Ada mujizat Tuhan yang Tuhan mau tunjukkan di situ. Enggak usah takut, enggak usah panik atau bingung mau ngapain. Hadapi saja. Pasti Tuhan akan kasih hikmat. Kalau saudara punya dana lebih, mungkin ke rumah sakit yang lebih baik. Tapi kalau mungkin saudara tidak punya dana, bahkan tidak punya asuransi, saudara minum air putih saja sambil berdoa, mungkin mujizat akan terjadi. Atau saudara mungkin mengalami sakit ini sudah bertahun-tahun, percaya saja bahwa ada rencana Tuhan yang Tuhan mau kerjakan saat itu. Nah, ketika saudara rest in Christ, percaya, maka dikatakan hati yang gembira adalah obat. Dan disitulah saya percaya terjadi kesembuhan. Waktu suatu kali anak saya ada benjolan di dadanya. Kami sebagai orang tua begitu takut. Bagaimana bisa anak sekecil ini ada benjolan. Dan itu semakin besar. Tentu pikiran kami kan kemana-mana itu. Bisa, waduh, membahayakan gak? Ini bisa membawa kematian gak? Tapi kami rest in Christ. Kami pilih untuk percaya Yesus. Seperti yang dia katakan di Yohanes 14 ayat 1. Percayalah kepadaku. Jadi kami akhirnya berdoa, bersepakat, ya udah kami cobalah bawa ke rumah sakit yang lebih baik. Kami ke luar negeri waktu itu, ke Johor. Kami udah berangkat dan sampai di sana kami sudah janjian dengan dokter spesialis anak untuk penyakit dalam. Dan tiba-tiba saudara, kita sudah mau berangkat ke rumah sakit. Waktu itu di Johor, istri saya pegang benjolan itu kok semakin mengecil. Kami tunda hari itu, kami atur reschedule besoknya. Akhirnya besoknya makin kecil lagi. Dan akhirnya dari situ kami tahu Tuhan mau melakukan mujizatnya, kami pulang. Kami pulang dan benar, sampai hari ini benjolan itu sudah nggak ada lagi dan anak kami sehat. Itu sekitar 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu. Nah, saudara, berarti saudara, kalau kita menghadapi masalah, sakit, penyakit atau apapun, hadapi saja. Kami bukan berarti menantikan mujizat tanpa ngapa-ngapain kan. Kami sudah janjian appointment dengan dokter. Tapi ternyata dalam perjalanan itu Tuhan nggak izinkan kami keluar duit untuk biaya pengobatan anak kami. Sudah disembuhkan langsung.
Nah, kalaupun anak kami sembuh karena dibedah dan dioperasi, ya itu pun kami percaya intervensi Tuhan, menyediakan dananya, memberi dokter yang terbaik. Nah, demikianlah orang benar hidup. Kita jalani saja kehidupan di bumi ini dengan percaya Allah involve, Allah terlibat dalam segala sesuatu, Dia berdaulat atas hidup kita, sehingga apapun yang terjadi, kita tahu itu hanya untuk menjadi sebuah kesaksian, cerita bahwa kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Masalah keuangan, masalah apapun, percaya, hadapi saja, trust in me, kata Yesus. Maka kita akan melihat justru iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, tapi Dia datang, tinggal, bahkan menetap di hatimu selama-lamanya, supaya engkau punya kehidupannya Yesus yang berkelimpahan, kehidupannya Yesus yang termanifestasi dari hidupmu, sehingga engkau membawa keharuman Kristus kemanapun engkau pergi. Engkau menjadi saksi Kristus, bahwa sungguh Christ in me, Kristus di dalamku, pengharapan akan kemuliaan. Nah, hari ini saudara, hadapi harimu dengan percaya saja. Jangan gelisah hatimu, jangan takut, jangan andalkan kekuatanmu, tapi percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus, bahwa Dia sangat mengasihimu, Dia sudah tinggal di hatimu, dan Dia rindu kehidupannya termanifestasi lewat hidupmu dalam semua situasi yang kau hadapi hari-hari ini. Salam Gereja Kepenuhan Kristus, Tuhan Yesus memberkati.